every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Talk to me. Kondisinya sehat? Alhamdulillah. Siap mengikuti UTS? Aduh, iya siap. Oke. Mas, judulnya apa dari artikel atau makalah yang dibuat? Etika, iya. Iya, judulnya. Etika sebagai sistem politik. Pancasila sebagai etika politik, ya kan? Ini menurut kamu tema atau judul? Itu udah judul, Bu. Sudah judul. Temanya itu masih tema itu sebab sistem Pancasila, sistem etika dalam teori. Oke. Di sini ada beberapa pembahasan, mulai dari nilai etika politik, kemudian kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga perilaku bangsa Indonesia. Ya, kira-kira dari sistem etikanya, bagaimana pandangan Pancasila? Ini boleh ya HP. Taruh sini HP-nya. Aduh. Cari berapa lama nggak akan ketemu, lama ketemunya, ya. Coba. Kenapa aku suruh ulang? Pancasila sebagai sistem etika itu bagaimana Pancasila memandang hal itu? Kaitannya dengan politik ya. Karena kamu mencontohkan politik di sini, etika berpolitik, ya kan? Gimana? Ya, dengan beretika itu lebih baik, Bu. Maksudnya lebih apa ya? Dalam beretika itu mempunyai apa ya? Coba ke depanan, Mas. Ya, dalam etika itu kenapa? Dalam etika itu kita bisa belajar gimana dalam beretika dengan baik dan benar. Ya, salah satunya dengan etika baik, etika buruk, dan juga etika yaitu, Bu. Menurut Mas Fathor, Iya. yang dikatakan beretika itu yang seperti apa? Bertingkah laku Iya. yang baik. Bertingkah laku yang Iya. baik. Baik menurut saya belum tentu baik menurut Mas Fathor, ya kan? Iya, iya. Berarti etika itu sifatnya Diri kita sendiri. sifatnya subjektif atau objektif? Subjektif. Subjektif, ya kan? Karena etika itu sifatnya subjektif, lalu seperti apa Pancasila itu memberikan pandangan sendiri? Artinya kan di sini kan ada controlling dari Pancasila. Artinya kita berpedoman menggunakan Pancasila, berarti etika seluruh bangsa dan juga negara harus satu padu. Ya kan, nggak bisa berarti kalau menurut saya etika yang seperti ini salah, tapi dengan didasarkan pada nilai-nilai Pancasila maka etika yang seperti itu dikatakan benar. Itu, nah kira-kira bagaimana, Mas? Maksudnya yang bersangkutan dengan Pancasila. Iya, gini ya Mas, saya contohkan. Misalnya Mas Fathur Rahman mencontek, menurut Mas Fathur Rahman itu tidak menyalahi etika, ya kan? Itu etikanya baik menurut Mas Fathur. Tapi menurut saya mencontek itu tidak baik. Tapi kita kaitkan lagi, baik menurut Mas Fathur belum tentu baik menurut saya. Tapi kita rujukannya adalah Pancasila. Lalu bagaimana Pancasila memandang hal itu? Ketika itu dijadikan sebagai dasar bertingkah laku kan, tadi kan, ya kan, bertingkah laku bagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gimana? Ya, gini ya. Kalau yang berkaitan itu kan etika.
Mas Fathor aja deh. Sulit Bu. Kan gini Mas, Ya. nilai-nilai luhur Pancasila itu kan cita-cita bangsa, ya kan? Ya. Berarti seluruh bangsa Indonesia itu harapannya tertuang di dalam 5 sila itu, ya kan? Berarti maupun kita bertingkah laku apapun, rujukannya tetap Pancasila, ya kan? Berarti nggak ada lagi yang dikatakan sebagai etika menurut saya seperti ini, etika menurut kamu seperti, nggak ada lagi kan? Definisi yang seperti itu. Nah, kira-kira gimana menurut Mas Fathor? Karena sifat etika itu kan subjektif tadi, ya kan? Nah, kira-kira menurut pandangan Mas Fathor itu seperti apa? Sebagai tingkah laku ya Bu, kita itu maksudnya lebih aturan lah. Ya. Seperti etika itu kan ada aturan juga, dimana kita beretika itu sangat berguna bagi kita. Ya. Karena etika itu salah satu yang kita harus lakukan dalam dimanapun, walaupun gimana ya, dalam contohnya dalam acara itu kan ada etikanya, seperti ada Acara sidang maksudnya. acara sidang itu kan ada etika juga. Iya, betul. Dimana kita harus tahu lebih untuk memahami lah yang mana yang kita harus untuk kita buat kayak apa gitu. Kemudian etika politik. Etika politik? Ya, kan kamu menulis etika politik di sini. Etika politik. Di sini kan ada etika individual, ada etika sosial. Nah, etika politik ini yang seperti apa kira-kira? Etika yang Mas, sebutkan satu aja contoh etika politik, etika berpolitik. Satu aja contohnya. Di sini kamu nulis ada 4 di sini. Kira-kira yang seingat kamu? nilai-nilai politik ya? Bukan, etika dalam berpolitik. Tahu berpolitik? Ya tahu. Mencapai. Oh. Untuk mencapai sesuatu. Contohnya, misalnya dia ingin menjadi anggota legislatif, dia kan harus memiliki cara-cara tertentu agar tujuannya itu tercapai, ya kan? Politik bebas aktif itu adalah yang dianut oleh hubungan luar negeri Indonesia, itu adalah politik bebas aktif. Artinya kalau politik bebas aktif itu kita dibebaskan untuk melakukan kerjasama multilateral, kerjasama bilateral dengan negara siapapun tanpa harus tunduk kepada salah satu negara, misalnya negara superpower, gitu ya kan? Jadi Indonesia menganut politik bebas aktif. Kemudian kita juga mengenal adanya politik praktis. Nah, politik praktis ini adalah cara-cara yang dilakukan dengan instan untuk mencapai tujuan mereka dengan cara-cara yang tidak dibenarkan, baik itu oleh hukum dan juga oleh norma-norma yang lainnya, ya kan? Nah, kemudian di sini etika berpolitik yang baik yang menurut Pancasila itu sudah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang seperti apa? Satu saja, seingat kamu. Politik keagamaan. Kalau politik keagamaan seperti apa konkretnya? Ya seperti Jadi kalau misalnya etika berpolitik yang seperti apa yang Mas Fathor pahami kira-kira? etika politik. Pernah tahu ya apa namanya ketika pemilihan kepala desa? Ya. Nah, menurut Mas Fathor itu bagaimana situasi politiknya? Itu Harus demokratis kah? Gimana? Apakah harus demokratis? Apakah menjunjung tinggi asas legitimasi? berjunjung tinggi. Nah, kan itu memilih salah satu ketua. Nah, kita harus junjung. Ketuanya yang dijunjungnya. Junjung sebuah Apa sportivitas? Iya Bu.
Kalau seperti itu dikatakan sebagai etika berpolitik. Ya. Ya. Kemudian prinsip moral yang tidak bertentangan dengan legitimasi moral, kira-kira itu masuk salah satu unsur dari etika politik. Masuk. Hah? Oke. Kenapa Bu? Enggak, maksudnya kurang itu. Kita melakukan upaya dalam kita mencapai tujuan kita, mencapai sesuatu sebagaimana yang kita inginkan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau tidak, ya, bertentangan dengan legitimasi moral itu. Seperti contohnya apa sih Bu? Nah, contohnya gini, kita menyuap, ya kan? Ya. Kita melakukan suap, baik itu kan sekarang kan tahu ya, ada banyak sekali kasus suap pada tahap pemilihan, ya kan? Bukan PNS, pemilihan umum. Pemilu. Ya, sengketa pemilu. Ya, Ya kan? Nah, itu salah satunya ada banyak kecurangan-kecurangan di situ. Manipulasi data, manipulasi surat suara, ya kan? Ya. Apakah yang seperti itu adalah mencerminkan beretika politik yang sesuai dengan moral, dengan legitimasi moral? Tidak sesuai Bu. Nah, itu dia maksud saya, Mas. Jadi berpolitik yang seperti itu yang saya maksud. Nah, ketika ini dijadikan sebagai dasar untuk mereka, para pencapai tujuan mereka itu, maka pentingkah nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam berpolitik yang seperti itu? Gitu? Ya harus diterapkan. Ya. Karena salah satu Pancasila itu kan kita gimana ya? Maksudnya kita itu hidup di negeri hukum. Ya, ayo, saya pengen dengar penjelasan kamu. Dari tadi saya menjelaskan. Aduh. Bener nangis sendok. Pusat. Ayo. Kan di sini kan tulisan kamu kan gimana kita dalam berpolitik itu sesuai dengan etika yang terkandung di dalam nilai-nilai luhur Pancasila kan? Nilai etika politik dalam Pancasila seperti apa? Ya kan? Iya. Nah, kira-kira nilai etika politik dalam Pancasila itu seperti apa? Nilai etika ya. Nilai etika politik loh ya, bukan etika yang lain. Coba satu aja, nilai etika berpolitik dari sila yang kedua, coba dijelaskan. Jangan di luar itu. Ya, coba dijelaskan. Beretika politik. Ya kalau yang jangan komentar deh. Ayo, Mas, paham etika berpolitik? Yang tadi Ya. ya Hah? Paham ya kan? Nah, itu kaitkan Mas dengan sila yang kedua. yang tadi ya Bu. Iya, kan saya sudah jelaskan contohnya seperti itu. Terus kalau perbuatan seperti suap itu katanya nggak sesuai dengan etika berpolitik. Nah, sekarang kaitkan dengan sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya kan kalau kayak pemilihan ini tuh Bu, apa itu? Kita kan harus adil. Kenapa? Karena gimana ya? Kalau suap itu kan sebenarnya tidak boleh ya Bu.
Kalau ditemukan itu kan, maksudnya kalau ditemu ya. Iya. Kalau ketahuan. Nah, itu kan bisa disanksi lah. Maksudnya dikasih kayak hukuman gitu. Kalau bersebab ya kita masih belum. Ini sudah saya setelkan lagu biar nggak terlalu tegang. Iya, ini tegang bu, grogi lagi. Bikin flag. Kemudian etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Coba dijelaskan. Berpolitik. Etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pas Bu. Udah momen ini. Pancasila ini kan khas bangsa Indonesia ya kan, sekaligus menjadi identitas bangsa. Ya kan? Kira-kira dalam kita melakukan sebuah tingkah laku beretika dalam kegiatan-kegiatan politik, tapi itu juga dikaitkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, itu contohnya yang seperti apa, Mas? Kasih saya satu contoh saja. Ketika kita ingin mengimplementasikan yang namanya berbangsa dan bernegara, tapi itu dikaitkan dengan etika politiknya. Ya, kita harus mengikuti aturan-aturan negara Bu. Seperti yang dianjurkan negara itu, seperti aturan negara dan berbakti pada negara. Lah, grogi Bu. Saya nggak pernah kayak gini Bu. Saya keringetan. Kayaknya AC-nya sudah 2 ini, Mas. Mau tambah? Itu ada kipas angin juga sudah. Ya. Tak tahu. Kan kita isu deh. Ya, betul. Ya, kenapa Bu? Ya, itu tadi salah satu contoh yang kamu sebutkan, misalnya menjadi warga negara yang baik yang taat akan hukum, gitu ya? Ya. Tidak melakukan perbuatan melanggar hukum. Ya, Bu. Nah, itu salah satu contoh yang kamu bisa terapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Tapi untuk hal-hal yang bersifat politik gimana? Bersifat politik ya kita, Contohnya nih, ya, Bu. misalnya di kantor kepala desa atau di pemerintah desa itu kan sering ada dana, ya kan, APBD, ya kan. Nah, kemudian dana-dana itu harusnya kan dialokasikan untuk kegiatan atau pembangunan desa. Nah, kegiatan atau pembangunan desa untuk mensejahterakan masyarakat, ya, pada goalsnya nanti kan untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, mereka dalam menjalankan tugas mereka, jabatan mereka itu tidak sepenuhnya melaksanakan amanah, ya kan, melaksanakan amanah sebagaimana mereka dilantik. Kadang ada dana-dana yang mereka tidak sampaikan secara langsung kepada masyarakat. Misalnya dana BLT, ya kan, dana BLT itu dipangkas sekian persen untuk masyarakat dan sekian persen mungkin masuk ke saldo sendiri, ya kan. Nah, cara-cara yang seperti ini yang saya katakan bahwa ternyata mereka dalam melaksanakan tugas mereka kan menjalankan jabatan fungsional mereka sebagai kepala desa. Mereka kan harusnya bertanggung jawab, ya kan, sesuai dengan undang-undang, ya kan. Tapi mereka telah secara sengaja, ya kan, melakukan perbuatan yang melawan hukum, yaitu korupsi, ya kan. Nah, berarti itu kan mencerminkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam kaitannya dengan etika politik yang sudah tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kan seperti itu. Tidak beradab, tidak berkeadilan, kan seperti itu. Nah, itu yang saya mau, Mas, jawaban dari kamu. Oh, kayak gitu ya, Bu. Aduh. Kalau seperti ini kan saya yang ujian. Iya sih, Bu. Ya, gimana? Kesimpulannya deh, kesimpulan terakhir sekarang, kesimpulan dari apa yang kamu tulis. Di sini kan ada kesimpulan di sini. Gak ada. Ada. Ayo, sebutkan. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, aku memegang HP ya, Bu. Kan
sudah dipegang HP-nya. Ya maksudnya. Ya, ayo Fathor. Kalian belum mulai. Ya ini. Fathor, tuh. Pancasila itu merupakan Thank you terus baca. ya nggak hafal Bu. Ya nggak hafal, memang nggak hafal. Saya juga nggak hafal, tapi kan dipahami. Ya penghubung antara Hablum minan nas. Kesimpulannya Fathor. Ya Pancasila sistem Fathor kesimpulannya Pancasila Ayo Hor. iya paling deh pula Ayo Fathor. Ibu aja Ibu. Kesimpulannya itu Pancasila merupakan salah satu dasar negara dan etika berpolitik. Salah satu dasar negara. Memang ada lain dasar negara selain Pancasila? Gak ada Bu. Oh ya sudah, Iya. bukan salah satu. Iya Bu. Undang-undang dasar dikatakan dasar. Pancasila Udah Fathor, duduk aja ya. Ya udah duduk aja Fathor. Ya, makasih Bu. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.